Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar soleh-solehah pagi hari ini? Ustazah harapkan kalian semua selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan umur, dan iman dan Islam selalu mengiringi kita setiap waktu. Baik solehah, soleh-solehah kelas 5 yang Ustazah cintai karena Allah, Ustazah mohon maaf sebelumnya karena CB kali ini atau mentoring kali ini Ustazah menyampaikan lewat video ya. Insya Allah kita bertemu lewat Zoom minggu depan. Walaupun begitu tidak mengurangi kita semua ataupun ustazah dengan kalian menyambung tali silaturahim, ya kan? Baik solehah ataupun soleh-solehah, sebelum ustazah menyampaikan materi, ustazah mau bertanya. Kalian mengenal puasa sunnah? Ya, puasa sunnah ya. Kalau puasa Ramadan itu puasa wajib, tetapi ada beberapa puasa sunnah. Contohnya ada beberapa puasa sunnah, yaitu puasa Senin Kamis ya. Terus puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal, puasa Daud, puasa 3 hari di pertengahan bulan ataupun puasa Ayyamul Bid, dan puasa tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah. Jadi pada hari ini soleh-solehah kita semua bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Ustazah mau tanya, kalian puasa semua hari ini? Insya Allah puasa ya, karena kemarin para walas sudah menghimbau agar hari ini melaksanakan puasa sunnah. Jadi soleh-solehah, puasa 8 Dzulhijjah itu dinamakan dengan puasa tarwiyah ya. Kalau 9 Dzulhijjah itu dinamakan puasa Arafah. Kenapa dinamakan puasa Arafah? Karena pada saat ini tanggal 9 Dzulhijjah para jamaah haji itu sedang wukuf di Arafah ya, berdiam di Arafah. Dan bagi jamaah haji itu tidak disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah, tetapi bagi kita semua yang tidak melaksanakan haji itu disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Baik soleh-solehah, jadi materi pada hari ini Ustazah akan menyampaikan tentang Idul Adha ataupun Idul Kurban, yang insya Allah Idul Adha bertepatan pada hari Jumat, yaitu besok tanggal 10 Dzulhijjah ataupun 31 Juli. Mungkin soleh-solehah semua sudah mendengar ataupun membaca tentang kisah ataupun hikayat dari Idul Adha. Ada yang sudah tahu? Ya, jadi asal mula ataupun hikayat dari Idul Adha adalah kisah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim. Soleh-solehah perlu ketahui, jadi ternyata Nabi Ibrahim ini dikaruniai anak Ismail itu ketika beliau berumur mendekati umur 100 tahun. Jadi sampai mendekati umur 100 tahun ini Nabi Ibrahim terus berharap dan memohon kepada Allah agar Allah mengkaruniai seorang putra. Dan alhamdulillah pada umur mendekati 100 tahun Allah mengkaruniakan putra
putra, yaitu seorang putra yang bernama Ismail. Tapi ternyata kebahagiaan Nabi Ismail tidak sampai di situ. Nabi Ibrahim ya, maafan. Kebahagiaan dari Nabi Ibrahim tidak sampai di situ. Allah menguji Nabi Ibrahim yaitu lewat mimpinya. Apa mimpi Nabi Ibrahim? Ada yang tahu? Ternyata mimpinya adalah perintah untuk menyembelih ataupun apa? Ia menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Soleha bisa membuka yaitu surat As-Saffat ayat 102 ya. Dibaca ya. Sudah dibuka, ketemu surat ke-37 ayat 102. Ustazah akan membacakan artinya aja. Maka ketika itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu ya. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Ternyata subhanallah, jawaban dari Nabi Ismail mengejutkan ayahnya. Coba kita bayangkan, seorang ayah ingin ataupun diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya sendiri, tapi jawaban putranya apa? Kalau itu adalah perintah Allah, saya sanggup melaksanakannya ya. Subhanallah. Jadi jawaban Nabi Ismail cukup luar biasa ya. Jadi pada waktu itu ketika Nabi Ismail siap untuk disembelih ya, mungkin bisa langsung dibaca itu di ayat 103. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim." Jadi ternyata itu adalah suatu ujian aja, ujian bagi Nabi Ibrahim. Taatkah Nabi Ibrahim kepada Allah? Ternyata pembuktian Nabi Ibrahim kepada Allah bahwa siap untuk mengorbankan ataupun menyembelih putranya sendiri. Ketika Nabi Ismail mau disembelih, Allah menukar dengan seekor kambing ataupun domba yang sangat besar. Jadi soleh-solehah semua, kita bisa mengambil hikmah dari cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mungkin bisa disingkat ya. Jadi poinnya 3I plus 1S. Apa coba 3I-nya? Jadi I yang pertama adalah iman ya. Ketika Nabi Ibrahim mendapat mimpi, yaitu perintah untuk menyembelih anaknya sendiri, dia menguatkan imannya, melaksanakan perintahnya Allah. Karena kalau kita betul-betul iman, percaya adanya Allah, kita harus melaksanakan semua perintah
Allah dan menjauhi larangannya. Ini I yang pertama. I yang kedua adalah ikhlas. Jadi kita hubungannya ikhlas itu dengan Allah. Bukan hanya kita melaksanakan, sekedar melaksanakan aja, tetapi harus diiringi dengan keikhlasan. Ikhlasnya ini letaknya di hati. Tidak sekedar di lisan tetapi diiringi dengan hati ya, kalau betul-betul ikhlas. Dan yang terakhir, I yang ketiga, yaitu ilmu ya. Karena dengan ilmu kita terus mencari ilmu, maka hidup kita akan bernilai ya. Iman ikhlas tanpa ilmu tidak ada apa-apanya, ya kan? Dan yang satu S apa coba? Sabar, ya kan? Jadi ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih ataupun mengorbankan anaknya ataupun putranya sendiri, selain punya iman, ikhlas dan ilmu, tidak ketinggalan Nabi Ibrahim harus sabar menerima perintah tersebut. Baik soleh-solehah, jadi ternyata perumpamaan ini cuma perumpamaan, kisahnya Nabi Ibrahim dan Ismail itu seperti di kehidupan kita sehari-hari. Ismail ini adalah salah satu putra Nabi Ibrahim yang sangat disayangi. Jadi bisa kita misalkan, kita umpamakan sesuatu yang kita sayangi, sesuatu yang kita cintai, kalau sewaktu-waktu harus dikorbankan, kita harus ikhlas, ya kan? Contohnya, kita cinta dengan apa? Cinta dengan harta ya. Kalau sudah dewasa kalian akan tahu, cinta dengan harta, dengan jabatan, cinta dengan sekeliling kita, bisa dengan ayah, ibu. Kalau sewaktu-waktu itu diminta sama yang mempunyai, yaitu siapa yang punya? Hanya Allah Azza wa Jalla. Kita harus ikhlas menerima itu ya. Semua yang kita miliki di dunia ini adalah titipan, yaitu titipan dari Allah. Begitu juga Nabi Ismail itu cuma titipan dari Allah untuk Nabi Ibrahim. Jadi yang kita bisa ambil dari kisah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, selain cinta kita terhadap sesuatu, kita harus kalau kita korbankan setiap saat harus ikhlas. Itu adalah kita bisa lihat keluarga dari Nabi Ibrahim itu adalah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim itu dapat melihat dari keluarga Nabi Ibrahim itu bagaimana pola asihnya dan asuhnya kepada putranya. Ya, mungkin itu aja mentoring kali ini yang Ustazah sampaikan. Semoga kalian bisa mengambil ibrohnya ataupun kesannya dari Ustazah yang Ustazah sampaikan hari ini. Bagaimana kita bisa ikhlas melepaskan sesuatu yang kita cintai, ikhlas hanya karena Allah. Karena sesuatu yang kita ikhlaskan, kita akan mendapat yang lebih baik. Begitu juga tadi kan dari kisah Nabi Ismail dan Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim sudah ikhlas melepas putranya, ternyata Allah mengganti Nabi Ismail dengan domba yang sangat besar. Jadi kisah tersebut sampai sekarang bisa dikenang ataupun bisa dinikmati oleh umat manusia. Setiap hari raya Idul Adha, semua manusia disunahkan untuk berkurban ya, bagi yang mampu. Baik soleh-solehah, insya Allah Ustazah akhiri. Ada kurang lebihnya Ustazah berkata, ada kurang lebihnya Ustazah bertatap muka dengan kalian. Karena cuma lewat video, Ustazah mohon maaf. Al-haqqu mirabbika falatakunanna minal mumtarin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.